Saya tadi imam subuh, diminta jadi imam sholat subuh. Maka saya tengok dulu, luruskan shaf. Imam cukup melihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, setelah lurus langsung terus. Jadi nggak perlu pula diperiksa sampai shaf belakang. Kadang mahasiswa yang baru-baru belajar kan gitu. Ada mahasiswa dari Libya. Kalau dia jadi imam, dia semangat, dia periksa satu-satu. Anak Afrika nggak sabar kelamaan. Waktu imam dari Libya ini meriksa ke belakang, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Oh, ini namanya kudeta tak berdarah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Untuk satu shaf. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita belum lagi siap untuk hijrah masuk masjid, salah satu penyebabnya adalah masa gua satu shaf sama dia? Dia kan gajinya sebulan 3 juta, saya kan 3 miliar. Dalam Islam tidak ada beda. Allah tidak melihat slip gaji. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hatimu. Wa a'malikum, dan etos kerjamu. Yang punya ajaran kita, yang mengamalkan sekarang saudara-saudara kita. Dulu bangsawan di atas, bangsawan, bangsa yang hidup di awan tinggi, rakyat jelata di bawah, orang kaya di atas, orang miskin di bawah. Ketika datang masa renaissance, masa pencerahan, oh, matahari sudah terbit. Hebat Masjid As-Sob, matahari terbit berbunyi jam. Berarti sekarang waktunya tidak boleh sholat. Dari sejak matahari terbit sampai 15 menit. Jadi kalau jam 5.26 matahari terbit tambah 15 menit berarti jam 5.40 baru boleh sholat sunat isyraq. Ini bumi, ini matahari. Matahari bulat kan? Ketika matahari terbit ke permukaan bumi, itulah yang jam as-sob berbunyi tadi. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Waktu ini disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Ini lambang tanduk setan. Makanya nanti kalau ada teman ketemu, ayo bro, sehat, sehat setan. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Naik selama 15 menit. Itulah waktu yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Di samping Tuhan-Tuhan lainnya. Berapa jumlah Tuhannya? 360. Jadi yang paling rajin ibadah itu Abu Lahab. Cuman ibadahnya salah. Makanya kalau ada orang sekarang beribadah nggak mau walaupun salah, itu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu rajin ibadah. Setiap waktu ini Abu Lahab sudah bangun. Jadi Abu Lahab bangun jam 5.26. Kalau ada orang di sini bangunnya jam 7, lebih parah dari Abu Lahab. Balik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tidak keluar dari masjid, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari jam 5.26. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat. Nanti setelah itu salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat isyraq. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.
Bagi yang tidak pakai usolli, jangan dilafazkan, dalam hati saja. Sah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh disampaikan sama sekali kalau tidak dijelaskan statusnya. Contoh, al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung, obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung, biar terungnya laku. Balik ke judul asli. Filosofi SOP yang kedua, bahwa SOP mengajarkan kaya, rakyat jelata, bangsawan, raja-raja, kalau dia sudah berada di SOP harus siap menerima kenyataan, karena dalam Islam diajarkan SOP sama. Tak ada beda antara Salman Al-Farisi yang orang Persia dengan Ali bin Abi Thalib yang orang Quraisy, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beda antara Bilal bin Rabah yang orang Nubia, Afrika Utara, dengan Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan dia, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Makkah itu ada 4 kasta klasifikasi. Yang paling tinggi Quraisy. Di bawah Quraisy Arab tapi bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab tapi berkulit putih. Di bawah itu yang berkulit hitam, Habasyah, Ethiopia, Habasyah, Abyssinia. Oleh sebab itu hari ini tidak ada itu semua. Semuanya melebur menjadi satu di hadapan Allah, semuanya sama. Abdul Somad berkulit hitam, kurus, bisa hari ini mendapat kursi. Orang merebut kursi, saya dikasih kursi. Biar supaya kamera melihat aja. Kan nggak mungkin saya ceramah duduk di bawah. Saudaraku bisa duduk di atas. Bayangkan di atas. Ini yang di atas ini bukan bangsawan semua. Banyak juga rakyat jelata. Tapi mereka diberikan Allah kedudukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma. Dan orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Abdul Somad, jangan kau sangka kau diangkat Allah derajatmu tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi itu di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofi SOP ini kalau direnungkan, maka tidak akan ada driver yang terhina, tak ada security yang ditahan gajinya, tidak ada tukang cuci, tukang setrika, tukang pel lantai yang dihinakan. Bisa-bisanya orang kaya makan enak di atas meja makan, rumah makan yang megah, yang mewah, yang super mahal, sementara babysitter duduk tidak dikasih makan. Padahal dia manusia yang sama, cuma nasibnya saja yang kurang beruntung. Satu nasab, beda nasib. Apa yang Ustaz ceritakan ini? Kenyataan, fakta. Tapi dia kan memang jaga anak kita. Betul, kau jaga sebentar nih makanan sama. Mbak, bungkuskan ya, nanti dia akan makan pulang di rumah. Mana ajaran yang mengajarkan persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bangga menjadi orang. Tapi kalau kita bicara ini, orang Islam bicara ini tentang Islam, itu kan apologi. Itu kan membela ajarannya sendiri. Yang kita bicarakan ini adalah fakta dan data. Islam menghancurkan level-level yang dibuat oleh jahiliyah itu, maka sama rata. Laukana Fatimah ibnti Muhammad sarakat, datanglah seorang anak bangsawan namanya Fatimah, nama bapaknya Aswad. Fatimah bintil Aswad maling, mencuri. Tentu kalau anak penguasa dipotong tangannya malu. Masa anak kepala kabilah anak tangannya dipotong? Dilobilah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dicari siapa yang dekat dengan Nabi, supaya ngomong ke Nabi, supaya anak tangan penguasa ini jangan dipotong. Ini namanya sekarang Markus, makelar kasus. Jadi lobi-lobi untuk keringanan hukum ini sudah ada zaman Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira bisa enggak supaya anak dia ini tangannya jangan dipotong? Ditawar hukum Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini mau ditawar hukum Allah. Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jangankan Fatimah anak si Aswad kepala suku bangsawan, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Tapi Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis ini, luar biasa adab Imam Syafi'i. Lau kanat amatu binti Muhammad, seandainya seorang perempuan anak Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Imam Syafi'i tidak mau menyebut Fatimah anak Muhammad mencuri, karena menyandingkan nama Fatimah dengan kata mencuri mengurangi adab kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Imam Syafi'i dalam kitab menghormati Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Di antara suku manakah yang paling mulia? Jamaah serentak menjawab, suku bunga. Dalam Islam tak ada suku yang paling mulia. Ini komunitas Quraisy, ini Arab non Quraisy. Ketika musim haji, orang-orang Quraisy ini waktu masih jahiliyah, mereka maunya wukufnya di Musdalifah, sedangkan yang orang biasa di Arafah. Turun ayat, Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Hai orang Quraisy, bertolaklah kalian dari tempat nas. Kalau manusia wukufnya di Arafah, kalian pun di Arafah juga. Jangan kalian wukuf di Musdalifah. Apa maknanya? Islam mengajarkan persamaan hak. Filosofi shop. Filosofi shop yang pertama on time. Filosofi shop yang kedua adalah persamaan warna kulit suku bangsa dalam ajaran Islam. Filosofi shop yang ketiga harus rapat dua. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Bahu rapat dengan bahu insya Allah tidak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak rapat enggak masalah. Yang selalu terjadi masalah kalau kaki dengan kaki rapat. Karena kalau bahu dengan bahu kulit enggak bersentuhan. Tapi kalau kaki dengan kaki, ada sebagian orang kalau kakinya tersentuh dia risih atau geli. Tapi saya tidak termasuk dalam spesies ini. Saya kalau saya sedang sholat, tiba-tiba ada kawan di sebelah yang menempelkan kakinya ke kaki saya tidak akan geser, saya cuek. Asal jangan waktu sedang sholat digini-ginikannya pula. Kalau sekedar menempel saja tidak bergerak, tak apa-apa. Sunnah qadamun. Tapi Nabi enggak nyuruh. Wa kana ahaduna yulziqu. Begitu bunyi hadisnya. Salah seorang di antara kami, kata sahabat, menempelkan kakinya. Makanya ini sunnahnya sunnah takririyah. Tak pernah Nabi menyuruh luruskan shaf, tempelkan kaki, tempel. Tapi wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata sahabat, yulziqu, menempelkan kakinya. Makanya kalau ada salah satu di antara kami, bagus meluruskan shaf, luruskan shaf. Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum lurus shaf. Saya tadi imam subuh, diminta jadi imam sholat subuh, maka saya tengok dulu, luruskan shaf.
Imam cukup melihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, setelah lurus langsung terus. Jadi nggak perlu pula diperiksa sampai sop belakang. Kadang mahasiswa yang baru-baru belajar kan gitu. Ada mahasiswa dari Libya. Kalau dia jadi imam dia semangat, dia periksa satu-satu. Anak Afrika nggak sabar kelamaan. Waktu imam dari Libya ini meriksa ke belakang, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Ini namanya kudeta tak berdarah. Apa filosofinya? Tidak boleh ada renggang kosong, karena ketika renggang ada setan masuk. Filosofi sop. Jangan pernah ada jarak di antara kita. Pak Camat, kalau ada sesuatu tentang saya, jangan tanya orang lain, langsung tanya ke saya. Bapak Ketua DKM, kalau ada sesuatu tentang saya, jangan ada pemisah di antara kita. Karena kalau sampai ada jarak kosong di antara kita, diisi langsung oleh setan. Langsung klarifikasi, tabayun. Ustaz Somad, ada yang saya mau tanya sama Ustaz nih, tapi Ustaz jangan tersinggung ya. Iya Pak. Tolong Ustaz jangan tersinggung. Iya, mana mungkin, kita tidak ada jarak, kita saudara. Bahu kita sudah nempel, kaki kita sudah nempel, apalagi hati kita Pak. Apa yang mau Bapak tanya? Ustaz kan biasa ceramah pakai baju putih. Iya. Kok tiba-tiba di masjid shop ini Ustaz pakai batik? Penampilan Ustaz beda subuh ini. Ini batik mereknya DS Pak. Apa itu? Dikasih di Maseto. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya. Kalau saya boleh dapat enggak? Tentu Bapak harganya lain. Jangan sampai termakan isu. Ini banyak orang sekarang suka makan isu. Kalau mau makan tuh lontong sayur, nasi uduk, isu dimakan. Ada orang gagal paham. Gagal paham kenapa? Karena komunikasinya rusak. Kenapa komunikasi rusak? Karena dibiarkan ada jarak antara kita. Jangan pernah ada jarak di antara kita. Karena kalau sudah ada jarak, merasa jauh, akhirnya nanya ke orang lain. Langsung saja, jangan segan. Saya mau nanya sama Ustadz tapi saya segan, ngomong payah, tulis. Nih, tulis. Ini yang mau dijawab nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Filosofi shop, kalau kita mau mencapai tujuan, jangan pernah ada renggang di dalam hati. Berpisah jarak boleh, berpisah hati tidak boleh. Makanya selesai pengajian kita ini, kita berpisah jarak. Tapi kita bersatu dalam doa. Walaupun Abdul Somad akan pulang ke Riau hari ini, tapi Bapak Ibu jamaah shaf, jamaah ini ada perempuan sholat di sini? Ada? Oh, masya Allah, tabarakallah. Inilah masjid yang menjaga tidak ada ikhtilat, tak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Sebaik-baik shaf, laki-laki depan. Sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Karena kalau disatukan laki-laki dengan perempuan, kadang lain bunyi amin yang jamaah di belakang. Apalagi kalau yang di belakang itu jamaah milenial. Saya ceramah di salah satu pesantren, dibuat mereka ini musola laki-laki, ini musola perempuan. Lalu saya tanya, Pak Kiai, iya, kenapa tidak satu antara laki-laki perempuan? Kadang santri-santri laki-laki itu Ustadz, yang shop di belakang itu lain bunyi aminnya. Al-maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ada perempuan di belakang. Ini masjid selamat dari itu semua, tak ada satupun perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tentu ibu-ibu yang perempuan di bawah tetap bisa melihat kita melalui kamera. Ini kamera ini nanti disiarkan, ada monitor di bawah. Kita sapa ibu-ibu. Ibu-ibu, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang susah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaf tidak boleh ada jarak di antara kita. Sekarang kita terkendala masalah komunikasi. Di zaman canggihnya multimedia komunikasi, justru kita terhalang oleh komunikasi. Ini dunia sudah gila. Dulu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada SMS, belum ada WhatsApp, tapi komunikasi baik.
Justru setelah ada alat komunikasi malah komunikasi kita rusak. Duduk dekat, la salam wala kalam. Dengan pesawat yang sama, dengan penerbangan yang sama, dengan tujuan yang sama, di airport yang sama, di kursi barisan yang sama, tidak ada komunikasi. Semua sibuk dengan dunianya sendiri. 5 orang duduk di kursi yang sama dengan dunianya sendiri. Dulu kita diajarkan komunikasi baik, ada satu yang bersin. Yarhamukallah. Sekarang enggak ada. Mau bersin, mau mati terserah. Sibuk dan dunia. Tiba-tiba kumat darah tingginya, kumat pingsan, dia terguling, bukan ditolong, dipoto. Komunikasi kita sudah rusak. Makanya soft membangun komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat. Apa kabar Bapak DKM? Sehat. Apa kabar Pak Camat? Lama nggak kelihatan Pak. Iya. Ya mohon maaf Pak, ini ada surat minta tanda tangan sekarang bisa? Nah, jangan di sini lah, di kantor nanti. Komunikasi kita baik. Salaman setelah selesai sholat. Nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi, ya. Gimana kalau selesai sholat kami salaman? Kalau sebelum sholat tadi belum salaman, selesai sholat salaman, hukumnya sunnah. Sebelum sholat tadi sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Salaman selesai sholat itu hukumnya 2, sunnah dan mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Nah, itu nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Batal sholat. Satunya sahab, jangan sampai ada jarak. Ini kalau mau mencapai tujuan. Saya seumur-umur hidup baru ini dikasih ceramah yang judulnya pendek, soft. Tapi filosofi soft ini luar biasa. Dengan soft kita on time, tepat waktu karena mencari soft yang pertama di depan. Dengan soft kita tidak lagi bisa membedakan, boleh membedakan mana kulit hitam, mana kulit putih, mana raja, mana bangsawan, mana orang kaya, orang miskin, sama di hadapan Allah. Dengan sab kita diajarkan tidak boleh ada celah waktu kosong, karena kalau sudah kosong pasti diisi oleh setan. Jangan sampai ada waktu kosong. Waktu kosong dari zuhur ke asar, dari zuhur ke asar diisi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala. Sekarang sedang pengajian. Habis pengajian tanya jawab, habis tanya jawab ada aktivitas. Hari apa hari ini? Hari Rabu. Ini bukan hari libur. Ini pasti banyak yang terlambat masuk kantor nih. Baru aja ceramahnya on time, sudah terlambat. Gimana mau maju? Jangan salahkan saya, salahkan pengurus. Kata pengurus jangan salahkan kami. Ustaz Somad waktunya cuma ada hari Rabu. Kita sebetulnya ngundang dia hari Sabtu dengan hari Ahad. Akhirnya antara pengurus dengan ustadz saling salah menyalahkan. Komunikasi kita sudah rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk pada filosofi soft yang keempat adalah dalam Islam diajarkan tidak boleh melangkahi orang bahu. Tidak boleh melewati orang di depan. Lebih baik engkau berdiri 40 tahun lamanya menunggu daripada melewati soft orang yang sedang sholat. Makanya di depan itu diletakkan namanya sutroh. Tapi kata Ustadz kami diletakkan sutra Pak Ustadz. Sutra kain. Sutroh, tombak setinggi lutut ditusukkan di depan. Kalau tidak ada, biasanya di masjid dibuatkan. Ada sutroh kita. Enggak ada sutroh, papan ini diletakkan. Tidak ada sama sekali diletakkan depan. Di tempat sujudnya saja. Makanya kalau masuk ke masjid ini langsung di sop pertama, supaya yang menjadi sutroh adalah dinding. Masuk langsung sop pertama, dinding nih sutroh. Adapun sop yang kedua, sutrohnya siapa? Orang yang di depan. Orang di depan. Kalau mau di belakang juga, di depan tiang. Depan tiang. Kalau mau sholat itu di belakang tiang, supaya tiang itu jadi sutroh.
Sekarang orang terbalik, sholat di depan tiang supaya selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat tiang jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, begitu pulang langsung sakit hati maksudnya. Nah, makanya tentang masalah hukum sutroh ini memang ada perbedaan. Kata Nasiruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, sutroh hukumnya wajib. Wajib kata dia sutroh. Kalau tidak ada sutroh berarti haram, wajib. Sedangkan kata Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia, hukum sutroh sunnat muakkad. Artinya apa? Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh mengganggu orang. Apa salahnya? Bukan saya injak kakinya Ustaz, bukan saya duduki kepalanya, saya kan cuma lewat di depan dia. Begitulah halusnya ajaran Islam, sampai lewat di antara dia dengan tempat sujudnya. Tidak boleh. Jadi yang tidak boleh kita lewati itu antara dia dengan tempat sujudnya. Adapun dari tempat sujud dia ke depan itu nggak apa-apa. Jadi kalau bapak sok di sini, kiblat di sana. Jadi bapak tidak boleh sana. Gini saja dari kita tempat sujud. Kalau ada orang lewat di depan kita gimana? Untuk mengamankan dia, menjaga dia, jangan sampai dia berdosa. Luruskan tangan. Ada orang mau lewat. Cuma kadang yang ini nggak ngaji. Kita luruskan tangan, dia pula salaman apa? Itulah enaknya kalau kita sama-sama ngaji. Yang di shop ngaji, yang lewat ngaji. Ketika kita gini kan dia tahu, oh dia sedang sholat. Tapi kalau yang satu ngaji, yang satu nggak ngaji, akhirnya komunikasi kita rusak dan kacau. Filosofi shop bahwa tidak boleh mengganggu. Gimana kita mau mencapai tujuan kalau sikut menyikut? Diletakkan di depan menanduk, diletakkan di belakang menendang, diletakkan di samping menyikut. Menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menyundul ke atas. Kalau ada teman model begini, tunggu aja hari raya kurban nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat-sifat kambing. Sebenarnya waktu menyembelih hewan kurban itu kemarin apa filosofinya? Kita sedang memotong sifat-sifat kebinatangan kita. Sifat-sifat kambing kita dipotong. Sifat-sifat sapi yang tidak peduli itu dipotong. Sapi yang dibawa ke Jakarta di truk yang sama, dari kampung yang sama, diikat di masjid yang sama, 10 ekor sapi. Ketika satu sapi disembelih meregang nyawa bersimbah darah, 9 sapi itu tidak ada satupun yang peduli. Cuek aja deh. Yang makan tetap makan. Mau minta tolong dia cuek. Islam mengajarkan kita peduli. Lewat orang peduli. Kalau sudah diginikan tangan kita dia lewat juga bagaimana? Faktulhu, bunuh dia kata Nabi. Wah, ya kan? Tapi jangan bunuh. Ini ancaman. Ini namanya hadis targhib wa tarhib. Hadis ancaman dan motivasi itu tidak dipahami secara tekstual. Makanya baca hadis harus baca syarah penjelasannya. Jangan nanti bila ada orang lewat di depan maka luruskan tanganmu. Kalau dia lewat juga bunuhlah dia. Kebetulan bapak punya pistol. Ini kan lewat juga ada bam mati. Tangkap. Kenapa anda bunuh? Begitu ceramah Ustaz Abdul Somad. Berarti memang betul Ustaz Somad ini Ustaz radikal. Padahal yang salah bukan saya. Dia nggak punya pulsa. Nontonnya nggak selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita diajarkan filosofi shop. Innallaha watir. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra. Suka pada yang ganjil-ganjil. Filosofi shop yang saya sampaikan sudah berapa? 4. Yang terakhir yang kelima. Kalau ada ustadz lain nanti menyampaikan filosofi shop ada 7. Berarti ilmunya lebih banyak dari ilmu saya. Kalau ada ustadz mengatakan filosofi shop cuma 3, Ustadz Somad kemarin menyampaikan 5, berarti yang 2 itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Berarti waktu dia lebih singkat dan lebih pendek dari saya. Filosofi shop yang dilihat bukan sama tingginya, tapi yang disamakan adalah lurusnya.
Kalaulah sop itu sama tinggi, betapa kasihannya kita pada orang yang pendek. Paling banyak iklan sekarang saya tengok meninggikan badan dan menggemukkan badan. Coba tengok di Instagram. Kita ngajak sedekah, dia tulis komen, Anda malu cebol terus? Apalah kalian nih? Sudahlah tidak memberikan komen yang baik, iklan pula di Instagram Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan mereka hijrah. Anda malu kurus terus katanya. Menyindir saya pula lagi. Belilah susu penggemuk badan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat tidak sama tingginya, yang dilihat tidak sama berat badannya, tapi yang dilihat adalah kesamaan lurusnya. Sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Pernah imam berkata, mohon ya jamaah sekalian, biar supaya cantik sop kita ini yang sama tingginya, yang 160 sop kedua semuanya, yang 175 tolong di depan, biar cantik nanti pengambilan CCTV-nya dari depan. Nggak ada. Yang dilihat itu sama lurusnya. Kalau bapak hatinya lurus, ibu hatinya lurus, anak muda hatinya lurus, kita insya Allah bisa satu saf. Tapi kalau sudah hati kita membelok, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum, jangan sampai sopnya bengkok maka hati ikut menjadi bengkok. Bayangkan, sop bengkok membuat hati jadi bengkok. Ini banyak sekarang. Luruskan saf, itu pun perlu juga diluruskan. Kalimat luruskan saf itu pun perlu diluruskan, karena antara huruf shad dengan fa tidak ada alif. Yang betul itu luruskan saf. Pernah nggak dengar imam luruskan shaf? Itu sama dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan memanjangkan yang tak panjang, memendekkan yang panjang. Karena urusan membaca Al-Quran ini ada matnya, ada idghamnya, ada qalqalahnya, ada panjang pendeknya. Nah, ini kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan kelima filosofi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Amin. Jam 6 kurang-kurang sedikit, karena kita udah sama-sama satu sop, maklumkan aja lah. Tapi antara sama 2 jam ini pun tidak sama mereka, ada ikhtilaf juga. Artinya mungkin kita ada perbedaan sedikit, mungkin ada perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang, tapi tentu lebih banyak kesamaan kita daripada perbedaan kita. Betul? Maka kita jaga filosofi shop, satukan shop untuk mencapai tujuan. Kalau yang 5 ini kita amalkan, insya Allah kita akan sampai tujuan, sehingga negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.